Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya? Sehat ya? Harus sehat dan tetap sehat. Ya, amin. Anak-anak, pada pagi hari ini melanjutkan materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan materi pernikahan dan perceraian seorang pegawai atau PNS ya. Kenapa kok pernikahan dan perceraian ini diberikan di materi kelas 12, Bu? Mungkin kalian bertanya-tanya seperti ini. Anak-anak, untuk pernikahan dan perceraian ini memang diberikan di kelas 12 tujuannya kelak kalian juga akan membaur di masyarakat dan bahkan akan memikirkan pernikahan setelah kalian bekerja ya, kemudian mendapatkan penghasilan, pasti kalian berangan-angan untuk menikah dengan idolanya atau dengan pasangannya. Tentu saja pernikahan di sini dimaksud adalah pernikahan yang sah, resmi negara dan agama. Ya. Sekarang kita lihat apa sih Bu pernikahan itu. Sekarang kita lihat ya, pengertian pernikahan atau perkawinan yang sah itu adalah ikatan lahir batin antara seseorang ya, wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang sudah disahkan di mata hukum ya, hukum negara dan agama masing-masing. Selanjutnya ya, kita lihat lagi. Untuk PNS atau pegawai negeri sipil ini, ya, pernikahan itu diperbolehkan apabila pegawai yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan, ya, terutama di instansi pemerintah atau diserai tugas negaranya dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Nah, ini makanya anak-anak kita harus berpikiran yang baik dan positif sebelum kalian menikah. Tentukan dulu pikirkan dulu kalian sudah bekerja atau belum ya. Karena nanti pernikahan pastinya yang diharapkan juga memiliki keturunan. Untuk PNS pernikahan atau perkawinan ini ada perundang-undangannya anak-anak ya, karena tidak sembarangan. Kecuali kalau pakai swasta ya ini beda lagi. Di sini dibicarakan dalam masalah hukum pernikahan untuk PNS atau ASN sekarang ya. Ini tertera dalam PP ya, izin perkawinan dan perceraian PNS tertuang dalam peraturan pemerintah PP itu nomor 45 tahun 90, yaitu tentang perubahan atas PP peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83. Bayangkan Undang-Undang tahun 83 sudah diperbarui di tahun 90, tahun 1990 ya. Di dasar hukum dari perkawinan atau pernikahan dan perceraian untuk PNS. Tercantum juga dalam pasal 4 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1990. Kemudian pasal 4 ayat 2 PP nomor 45 tahun 1990. Tercantum lagi di pasal 6 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1990. Tercantum lagi di pasal 6 ayat 2 ya, nomor 45 tahun 1990 ya. Kemudian di pasal 6 ayat 3 PP nomor 45 tahun 1990 tercantum lagi ya di pasal 14 ya, PP nomor 45 tahun 1990. Nah, ini berarti pernikahan itu memang benar-benar menjadi sorotan yang sangat penting ya anak-anak ya. Silakan kalian berandai-andai untuk menikah dengan idolanya, tapi karena paham betul bagaimana dasar hukum pernikahan itu. Dan kita lihat pasal 4 ayat 1 apa bunyinya ini. Jika PNS pria yang beristri lebih dari seorang maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Nah, kenapa PNS itu tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu? Kenapa? Satu aja sulit anak-anak ya, apalagi dua atau lebih. Ya, makanya harus melapor. Kalau mau menikah lagi harus ada izin dari istri yang pertama.
Dan dituangkan juga dalam pasal 4 ayat 2. Bunyinya, jika PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, berarti second wife atau menjadi wanita simpanan. Ya, jadi hati-hati. Ya. Pasal 6 misalnya ayat 1, yaitu pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan atasan PNS yang bersangkutan. Pasal 6 ayat 2. Apabila alasan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami atau istri dari PNS yang bersangkutan yang mengajukan izin atau meminta pihak lain, ya, dan dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Artinya berkaitan dengan pernikahan yang kedua, ketiga, dan keempat. Otomatis kalau menjadi kedua itu tidak ada surat resmi anak-anak, tidak ada buku nikahnya karena sebagai wanita simpanan atau nikah sirih, ya. Itu nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Selanjutnya pasal 6 ayat 3. Ini PNS dilarang hidup bersama seorang pria, ya. Kalau untuk perempuan ini ya, PNS-nya perempuan yang bukan suaminya, atau bersama dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Ini kalau PNS-nya adalah seorang laki-laki, ya, sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, istilahnya kumpul kebo. Nah, ini hati-hati anak-anak. Loh Bu, itu sudah nikah siri, mungkin kalian mengatakan seperti itu, tapi ada suratnya enggak, ya, makanya itu yang dimaksud di sini. Kemudian pasal 14, PNS dilarang hidup bersama seorang pria yang bukan suaminya. Nah, ini yang perempuan maksudnya, ya, atau bersama dengan seorang wanita untuk yang PNS laki-laki sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, ya, tidak nikah siri, tidak nikah resmi, ya, artinya sehidup bersama dalam satu atap tanpa ada ikatan. Ini kalau di Indonesia apakah ada Bu? Ada, tapi ya istilahnya tabu, apalagi kita orang timur. Kalau di barat Allahu alam ya anak-anak, ya. Selanjutnya, laporan perkawinan atau melaporkan pernikahan. Sebagai penegri sipil PNS, ya, yang hendak melangsungkan pernikahan harus, ya, bahkan wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada siapa Bu? Pimpinannya atau pejabat melalui proses atau prosedur yang berlaku dan dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung dari tanggal pernikahan. Nah, makanya kalau suatu saat kalian menjadi PNS dan menikah, kalian harus paham betul aturannya, ya. Beda dengan pegawai swasta. Kemudian laporan perkawinan dibuat terangkap 3 dan dilampiri dengan lampiran apa saja. 1, salinan sah surat nikah difotokopi, ya. Kemudian ada akta perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Kalau sekarang juga ada ID card-nya, ada buku nikahnya. Kalau ID card-nya itu seperti KTP anak-anak, ya, jadi dibawa kemana aja. Ada fotonya suami istri, jadi kalau selingkuh, nah, menunjukkan itu tidak bisa. Ya, ini kenapa seperti itu? Ini antisipasi supaya tidak terjadi perselingkuhan. 2, pas foto istri atau suami ukuran 3x4. Tentu saja harus foto, ya, berwarna, ya, 3 lembar. Kemudian sanksi, ya, ada sanksinya. Sanksinya secara tertulis tergantung instansi masing-masing. Selanjutnya, pegawai yang tidak memberitahukan perkawinan selambat-lambatnya 1 tahun sejak dia menikah, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Ya, ini disiplinnya berat hukumannya. Berdasarkan PP nomor 39 tahun 80. Nah, ini tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Ini lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu disiplin PNS atau disiplin pegawai, ya. Selanjutnya, sanksi kalau kalian atau PNS yang melanggar, ya. Ini berdasarkan PP nomor 30 tahun 80, sekarang diperbarui nomor 53 tahun 2010. Nah, ini
Bila berisi lebih dari seorang tanpa pemberi izin, ya, dikenakan PP ya nomor 45 tahun 90. PNS saya tidak diizinkan menjadi istri kedua. Nah, ini hati-hati. Kalau kalian menjadi istri simpanan dari seorang PNS laki-laki, maka siap-siap aja mendapatkan sanksi nantinya, baik oleh istri pertama maupun dari instansi yang bersangkutan tadi. 3. Tidak melaporkan perkawinannya kedua atau ketiga dan keempat ya, dan jangka waktu 1 tahun ya, maka juga kena sanksi di pasal 3 nomor 45 tahun 90. Kemudian melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau sebaliknya. Ya, ini selingkuh, apalagi ketahuan. Ini akan kena sanksi lebih berat anak-anak. Karena apa? Karena menjatuhkan nama baik atau korp PNS. Selanjutnya, hukuman disiplin berat ya, kena hukuman disiplin berat jika melanggar. Kalau pernikahan itu tidak dilaporkan, apa saja Bu? Penurunan pangkat, nah ini setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi misalnya pangkatnya di golongan 4, bisa turun menjadi golongan 3 atau golongan 2. Atau bisa 1. Ini juga pengaruh pada gaji ya anak-anak ya. Kemudian PHK atau pemberhentian dengan tidak hormat ya, atas permintaan sendiri sebagai PNS, atau pemberhentian dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri alias dipecat ya. Ini jangan sampai terjadi ya, naudzubillah min dzalik, karena untuk menjadi PNS itu sangat sulit ya anak-anak ya. Selanjutnya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ya, artinya apa? Sudah dipecat sekaligus tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan pesangon. Padahal untuk menjadi PNS itu sangat sulit ya anak-anak. Tahun ini sekarang PNS diburu, kalau dulu apa? Dihindari. Selanjutnya perceraian. Apa perceraian itu Bu? Kalau tidak bernikah, misalnya ada perceraian. Ibarat pepatah, ada pertemuan, ada perpisahan. Nah ini perceraian, logonya apa? Hati yang terkoyak. Nah, ini artinya putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan, dan cukup alasan bahwa di antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi ya, sebagai suami istri kan ada suatu problem atau masalah. Jangan sampai ya anak-anak ya. Alasan PNS dapat melakukan perceraian, bukan hanya PNS anak-anak ya, swasta atau ikut perusahaan pribadi juga bisa bercerai. Alasannya apa? Salah satu pihak berbuat zina atau selingkuh, atau salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan alias dablek. Kalau zaman sekarang sebut apa? Anger temen tuturane. 3. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan. Pastinya meninggalkan keluarganya ya. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun ya, karena mungkin berbuat tindak kriminal, akhirnya terjadi perceraian karena apa? Tidak ada kabar, kemudian di penjara. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau KDRT ya, ini anak-anak ya. Jadi jangan sampai anak-anak ya kita melakukan KDRT. 6. Antara suami istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan kembali, bertengkar terus ibarat Tom and Jerry ya, tidak ada akurnya. Itu ya. Jangan sampai ya anak-anak ya. Selanjutnya permintaan izin untuk bercerai ditolak ya. PNS bisa ditolak bercerai jika bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut ya, tidak sesuai dengan apa akidah masing-masing, bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku ya, misalnya apa ya, bercerai tapi istilahnya tidak ada pemberatan sama sekali kepada kedua belah pihak, ini tidak akan bisa ya. Kalau salah satu menolak jelas tidak akan bisa berjalan lancar. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat ya, masa tidak mau masak atau tidak mau mandikan anak aja sudah dituntut bercerai, ini nggak masuk akal ya. Nanti ada istilahnya mediasinya anak-anak ya dari pengadilan agama. Kemudian permintaan izin untuk bercerai diberikan ya, disetujui maksudnya jika tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama ya. Kalau memang tidak memberikan nafkah, mabuk, malas dan sebagainya, baru bisa bercerai. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan berlaku ya, artinya
sesuai dengan prosedur perceraiannya.